Oke, selamat pagi semuanya. Oh, baru masuk. Oke, Gavrila, Kevin, Peter, Ismail. Yang lain mana nih? Bentar ya. Bentar ya, kita tunggu teman-temannya 2 menit lagi. Carlos udah masuk. Kevin, orang. Oh ya, bagi teman-teman yang kemarin tasnya belum selesai, itu nanti tolong diselesaikan lagi. Masih ada 8, 9. Cek ya. Peter, kamu bisa cek yang tugas kamu kemarin, yang nomor 9, sel dapat harga total. Nama yang kamu simpan di sini harga underscore tiket. Udah. Nah, kalau ini berarti dia juga harga underscore tiket. Harga, ya coba. Ya, ini tiket. Maksan 299. Nah, nanti ganti ini sesuaikan apa nama dari modulnya. Terima kasih, Kak. Iya, ya udah, aku mau udah masuk. Oke, aku mulai aja ya teman-teman. Nah, hari ini kita lanjut belajar tentang modul yang ada di Python. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang modul random, modul time, kemudian bikin modul sendiri. Nah, kalau sekarang kita bakal belajar tentang modul turtle, atau bahasa Indonesianya kura-kura. Nah, modul turtle ini kalau di Python itu digunakan untuk bikin grafik, bikin grafis, yang ada gambar, dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang mau kita pelajari. Ini salah satu yang bisa dibikin dengan turtle. Pertama ada ombaknya, kemudian nanti kamu bikin bendera, ada juga bikin kapalnya. Jadi kayak ada 3 buah bentuk di sini. Nah, sebelum kita langsung belajar gimana bikin atau gunain turtle, itu kalau untuk teorinya, katanya di sini mempelajari perintah di modul turtle. Berarti kita bikin bentuk-bentuk yang sederhana, misalkan persegi, lingkaran, atau segitiga, dan sebagainya. Ini teori aja, bentar. Nah, turtle itu berarti kita bekerja dengan grafis atau gambar atau bentuk yang bisa dilihat dengan mata. Beda dengan yang sebelumnya itu berupa hasil atau output codingan kita itu adalah sebuah angka atau sebuah kata. Sedangkan kalau di sini pakai modul turtle, itu yang akan tampil adalah berupa gambar.
Dalam gambar ada namanya piksel. Piksel itu adalah bagian paling kecil dari gambar grafis. Mungkin teman-teman ada, saat kita mau foto, kemudian teman-teman zoom sampai besar. Nah, itu kan kalau, kameranya yang, kurang tajam atau yang burik, itu akan kelihatan peta-peta yang membentuk, gambar tersebut. Nah, peta-peta itu yang disebut dengan piksel, bagian terkecil dari sebuah gambar. Contoh, gambar kura-kura. Kalau diperbesar, kan ini ada nampak kotak-kotak yang membentuk gambar tersebut. Nah, satu kotak itu dinamakan satu piksel. Nah, kalau piksel ini dikumpulkan, dia akan jadi bitmap. Jadi, bitmap itu kumpulan dari piksel-piksel. Nanti yang kalau ditampilkan dalam komputer, itu akan membentuk sebuah gambar yang utuh. Jadi intinya, bitmap itu adalah kumpulan dari piksel-piksel. Sedangkan bagian terkecil dari suatu gambar itu disebut dengan piksel. Nah, seperti ini ketika diperbesar itu akan kelihatan kotak-kotaknya. Nah, di modul Turtle ada hal yang harus teman-teman ketahui dulu. Misalkan warna, memanggil warna. Ketika kita memanggil warna, itu interpreternya atau yang di dalamnya itu adalah pakai bahasa Inggris. Nah, dia itu dijadikan string dulu. Ada red, green, sesuai dengan warnanya. Untuk memanggil warna, itu kita pakai seperti ini. Namanya color, kemudian kamu buka kurung, baru pilih misalkan warna merah, berarti kita red. Atau warna lain, warna color, buka kurung, green. Nah, nanti kalau untuk mendeklarasikan warnanya apa, itu kamu pakai kayak gini, color. Kemudian warnanya sesuaikan dengan bahasa Inggrisnya apa. Nah, gimana cara menggambar di dalam Python? Python itu dia menggambar kalau teman-teman perhatikan, mungkin aku zoom dulu. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di share screen, lihat tanda panahnya. Di mana sih awal mula panah itu jalan? Kalau kita perhatikan, di Python itu panahnya selalu misalkan ini garis X, ini Y. Nah, dia itu mulai pasti dari sini ke dulu. Berarti dari titik ini dia mulainya jadi arah ke kanan. Jadi di dalam Python itu kalau menggambar dia pakai sumbu X dan Y. Dimulai dari sini. Kemudian, bentar. Nah, itu posisi awal dari eksekutor saat menjalankan program. Itu yang perlu kita ingat. Misalkan ini garis Y, ini X. Dia tuh mulai ke sini dulu, ke arah X. Semakin ke sini itu nilainya itu positif kalau untuk titik. Kalau teman-teman belajar di matematika, X yang semakin ke sini itu pasti positif dia. Kalau dia ke sini, berarti dia negatif X-nya. Nah, kalau Y-nya ke atas, itu positif, ke bawah, min Y. Nah, hal ini itu akan berpengaruh saat kita mau meletakkan kursor kita di mana.
Contoh. Sebelum itu ada beberapa perintah di dalam modul Turtle. Nah, untuk memakai modul Turtle, teman-teman bisa pakai kayak memanggil modul yang sebelumnya. From Turtle import seluruh fungsinya apa. Nah, fungsi-fungsi yang ada di Turtle itu ada pertama forward. Forward kemudian dalam kurung berapa sebanyak pikselnya. Forward itu pasti dia jalan ke depan. Terserah mau dia ke depan yang dimaksud itu tergantung dari arahnya. Misalkan kalau yang sumbu Y, X, Y tadi. Nah, kalau si turtle-nya jalan ke sini, dimulai dari titik ini ke sini, berarti itu forward, dia forward. Nah, sebanyak berapa itu tergantung. Misalkan dia sebanyak 100, berarti forward-nya sepanjang itu. Kemudian ada left. Nah, left itu untuk mengarahkan memutar kursor yang arahnya seharusnya ke sini. Kalau left berarti dia ke arah kiri. Nah, dia akan ke arah ke atas, tapi dia belum maju, tapi dia merubah kursornya aja dulu. Nah, kalau misalkan kamu tambah forward lagi, baru bisa dia jalan ke sini. Jadi inti left, right itu tuh adalah memutar kursor. Kemudian color tadi yang kita masukkan warna di dalamnya. Kemudian ada lagi exit on click. Nah, exit on click ini berguna saat misalkan nanti kita di turtle ini mau menggambar. Nah, kalau kursor itu kan berjalan misalkan kayak bikin segitiga, dia kayak gini. Nah, tujuan dari exit on click itu agar gambar kita itu tetap ada di layar. Jadi nggak hilang, teman-teman. Nah, mungkin untuk prakteknya, kita bahas teori aja dulu, nanti baru aku liatin. Nah, contoh ini ada membuat persegi. Persegi itu dimulai dia di sini, kemudian dia jalan ke atas, dia ke sini, baru dia ke bawah, baru dia gabung. Nah, di sini pasti ada sudut. Kalau kita bongkar, misalkan titiknya pasti dia di sini dulu. Dia maju, pakai si forward tadi. Misalkan forwardnya sisinya ini 150. Berarti itu forward 150. Berarti kursor yang di awalnya di sini dia akan jalan sepanjang 150. Nah, kita ingin dia itu jalan ke atas. Nah, jalan ke atas itu pertama kali pasti kita belokkan dulu. Dia ke arah mana sih? Kalau dia udah di sini, kalau ke atas berarti dia di arah kiri dari kursor yang masih mengarah ke sini. Berarti kita belokkan dulu. Forward, habis itu left. Nah, left ini harus di dalamnya adalah sudut. Berapa sudutnya yang harus kita belokkan? Kalau lihat untuk persegi itu tiap sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, left atau right itu isi di dalamnya itu adalah berapa sudutnya? Oh, mana tadi? Jadi di sini left sudutnya 90. Nah, setelah forward, aduh. Ya, forward 150, kemudian kita belokkan left 90. Nah, baru udah dia belok ke atas. Untuk menjalankan dia panjangnya ke atas ini, kita tambah lagi forwardnya. Forwardnya 150. Nah, nanti dibelokkan lagi pakai left. Terus untuk dia jalan ke sini, forward lagi, sampai seterusnya. Nah, jadi kalau dilihat di codingannya kayak gini. Forward dulu 150, habis itu dia belok dulu sebesar 90 derajat, kemudian dia
melaju lagi, belok lagi, belok lagi. Nah, ini guna si exit on click agar dia tetap bisa kita lihat ke sana. Oke, ini kalau untuk yang 90 derajat. Nah, gimana kalau yang mana dia? Nah, gimana kalau dia yang segitiga? Nah, kalau kita lihat, nanti dia mulai dari sini, jalan ke sini, contoh misalkan ada 110 piksel. Di forward 110. Nah, habis itu dia belok. Kalau kita lihat pasti beloknya ke arah kiri, left. Nah, kalau lihat sudut, sudut di dalam ini adalah 60 derajat. Sama kayak yang tadi 90, kali ini 60. Nah, untuk ada yang harus diperhatikan, sudut yang diambil itu ternyata bukan sudut yang ada di dalam, teman-teman, tapi sudut yang ada ini, sudut yang ada di luarnya yang diambil. Jadi dia itu bikinnya dari luar sepanjang segini. Nah, meskipun di dalam ini adalah 60 derajat, tapi yang diambil adalah sudut di luar. Nah, untuk memudahkan teman-teman, sudut panjang garis lurus itu adalah 180 derajat. Nah, untuk memudahkan, misalkan yang dikasih sudutnya diketahui hanya yang 60 derajat. Tapi pasti kita harus tahu bikin left itu adalah yang di luarnya. Jadi aku ulang lagi tadi, forward 110. Nah, left pakai berapa sudut garis lurus itu adalah 180. Lalu dikurangi sama sudut yang di dalam 60. Nah, itu cara memudahkan daripada teman-teman harus mikir kalau 60 sudutnya berapa ya sudut di luarnya. Lebih baik pakai 180 kurang 60 langsung. Tadi ada bentar sebelum ini. Nah, itu ada lagi perintah di dalam Turtle, di mana itu kita bisa mengatur lebar atau ukuran dari pensil ini. Contoh aku kayak pakai pensilku ini kan tipis. Nah, itu bisa diatur kalau di dalam Python. Pakai pen size namanya. Mengubah ukuran. Misalkan semakin besar angkanya, maka semakin tebal pensil atau gambar yang bakal kamu bikin. Kemudian ada circle. Ini adalah bikin jari-jari lingkaran kalau kita bikin lingkaran. Nah, itu sekedar teori aja dan teman-teman harus ingat juga sih apa aja operator yang ada di dalamnya biar nanti pas bikin di Python-nya itu nggak bingung. Aku contohin. Nah, ini kayak di lingkaran tadi. Untuk bikin lingkaran, salah, persegi. Di awal kita import dulu from Turtle, import semua fungsi yang ada di Turtle. Jadi kita bisa pakai pen size, pakai forward dan lain-lainnya. Nah, kalau ini aja aku hapus dulu. Kita tadi ada bikin forward 100. Coba dilihat gini dulu. Nah, coba jalankan. Nah, kalau yang seperti yang aku bilang, dia pasti jalannya ke arah situ. Kita forward aja dulu. Nah, panah itu dia jalannya ke arah kanan. Seperti yang di sumbu XY yang aku contohkan. Nah, itu kan tadi hilang gambar kita. Kita inginnya gambar itu setelah kita bikin dia tetap ada. Jadi pakai exit on click kita contohkan. Nah, dia jadi ada, nggak hilang kayak tadi. Nah, itu udah garis lurus, kita ingin dia belok ke atas. Coba teman-teman lihat perubahannya.
Nah, forward udah 100, left 90. Nah, panah yang seharusnya tadi mengarah ke arah kanan, dia pindah jadi ke atas, tapi dia belum jalan ke atas. Untuk jalannya, kita tambah lagi. Ya, forward 100. Nah, dia jalan ke atas. Untuk dibelokkan lagi, kita pakai left lagi. Left 90. Nah, dia berpindah. Untuk lanjutnya, copy. Tambah. Nah, itu bikin persegi. Nah, cara atur agar pensil kita lebih besar, pen size contoh. Kalau aku bikin 5, kayak gimana. Nah, itu dia kelihatan lebih besar. Nah, kalau untuk warna kayak gimana? Aku ingin pakai warna color, misalkan green. Coba. Nah, jadi warna hijau. Coba di sini ditaruh. Ini untuk yang, persegi. Tadi apa aja lagi yang ada itunya? Ini sama. Nah, oke. Ini contoh segitiga. Nah, segitiga itu kalau dilihat sudut segitiga yang di sini, itu kan sudutnya, 60 derajat. Sedangkan yang mau kita pakai itu adalah sudut yang di luarnya. Jadi untuk memudahkan teman-teman, daripada harus mengurangi dulu, langsung aja bikin. Kali ini aku udah langsung 120, 180 dikurang berapa sudut yang ada di dalam atau yang diketahuinya. Oke, kalau untuk yang menggambar seperti itu, untuk biar teman-teman lebih bisa mencontohkan langsung, silahkan di modul keempat pelajaran pertama. Nah, itu ada teori-teorinya tentang operator apa aja atau fungsi apa aja yang ada. Silahkan sesuaikan. Azril sama Kevin udah masuk ke platform. Ya udah. Azril gimana?
This is real. Kak, Ya, Kevin. aku lupa Kak, komen untuk gede pixelnya berapa ya Kak? Maksudnya apa ya Kak? Lupa aku. Oh, untuk pen size. Oh, Itu pen size. ya. Kalau Pen misal size habis itu beratnya, habis itu gedenya Kak. ya gedenya berapa? Oke, oke, thank you Kak. Iya. Oh, iya. Oke, Peter udah selesai. Itu bisa dicoba juga yang ada bintangnya dulu. Gav, coba lihat. Kalau pen size itu dia langsung angkanya aja. Nggak usah pakai, nggak pakai tanda yang kayak gitu. Dia langsung. Sedangkan kalau color, dia kayak string di dalamnya. Pakai tanda kutip.
Kevin, coba lihat, kalau misalkan teman-teman pakai color, ingin semuanya color yang sama, itu cukup satu kali aja dideklarasikan di awal. Oke, color forward 100. Nah, kalau dia udah 100 ke sini, berarti dia harus belok dulu. Habis forward yang 100 kamu tuh, dia left. Nah, tadi kalau dilihat, coba klik yang tips di bawah. Nah, sudut yang ada itu 60 derajat. Sedangkan kita mau pakai yang di luar, berarti 180 kurang 60. 180 kurang 60. Oke, Akmal, coba lihat. Itu segitiga. Biasa pasti segitiga tuh yang arah ke sini itu nggak mungkin 90. Kalau 90 derajatnya itu adalah siku-siku. Itu yang derajat 90. Nah, di bawah ada bagian tips. Coba kamu lihat. Itu ada 60 derajat yang sudut di dalam. Sedangkan kita mau pakai sudut yang di luarnya. Di luarnya dengan garis lurus itu. Berarti 180 dikurang 60. Oke, Kak. Iya. Untuk nomor 6 itu ingat lagi teman-teman, kalau bikin lingkaran itu pakai circle-nya. Itu bisa dilihat di bagian tas di bawah, itu ada aturan-aturan bikinnya. Jari-jarinya 50, lebar garis 10, warnanya apa aja urutannya. Yang nomor 6, aku cek dulu. Nomor 6, Carlos. Nah, oke. Coba lihat, katanya di sini tulis program warna. Pertama, ketentuannya warna pink. Nah, untuk memudahkan teman-teman, itu bikin komentar di atas. Ini warna pink. Nah, untuk warna pink lingkarannya berjari-jari 50. Berarti kita bikin circle 50. Kemudian pen size-nya 10, colornya pink. Nggak pakai forward, dia udah langsung.
Coba dites dulu. Nah, ternyata yang berwarna kursornya, bukan garisnya. Berarti color ini harus kita pindahkan ke atas. Pen size-nya juga harus dipindah. Biar dia, misalkan kalau dia nggak, udah dibikin pen size-nya 10, tapi ternyata dia nggak ada berubah. Bisa jadi itu urutannya kita ada yang salah. Jadi pindahkan dia ke atas. Biar dia dijalankan oleh program terlebih dahulu. Jadi kalau dilihat di sini, misal contoh, udah jalanin. Berarti dia di set dulu warnanya pink, ukurannya 10. Nah, baru kita bikin. Nah, gitu. Kalau misalkan kamu taruh circle-nya duluan, berarti bikin dulu, baru ganti warna. Kan nggak jalan jadinya warna sama pen size-nya. Nah, ini untuk warna pink. Habis itu warna apa lagi, Carlos? Coba cek, lalu samakan. Berarti tinggal ganti warnanya aja lagi. Misalnya warna orange. Di copy codingannya, salin, tinggal ganti aja. Orange. Oh, Gav, coba lihat. Yang ini kamu bikin yang pink dulu. Nah, kalau kita mau pink, berarti kita set dulu. Oke, pensasnya 10. Terus colornya pink. Nah, baru dibikin pakai jari-jarinya 50. Jadi, pindahkan color itu ke atas. Boleh di awal kali. Coba lihat perubahannya. Tadi yang dia warna hitam, udah jadi warna pink. Jangan lupa pakai exit on click agar gambar kita tetap ada di layar. Oke, Kak. Iya. Oke, Carlos udah warna pinknya udah. Nanti kamu tinggal warna lainnya, oranye, kuning, dan lime. Itu tinggal copy aja yang pink itu. Nah, tinggal ganti nama warnanya aja lagi. Jadi, kalau orange, 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 pasti, yellow, dan lime.
Oke. Oke, teman-teman udah selesai sampai nomor 6. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita bikin gambarnya itu kan emang garis aja, berarti nggak ada isinya. Kayak emang garis aja yang kita bikin. Nah, kalau sekarang gimana kalau kita bikinnya contoh yang kayak ini. Ini kan garis. Nah, aku ingin ini jadi berisi. Kalau aku garis, yang kosong di dalam itu jadi hijau semuanya. Aku contohin. Nah, jadi kita perlu bantuan fungsi atau operator yang ada di turtle, namanya satu begin fill, kemudian ada end fill. Nah, begin fill ini ditaruh di awal saat kita mau menggambar. Jadi istilahnya kita mau mengisi, itu sih bahasa Indonesianya. Kemudian baru kita tulis perintah untuk bikin gambarnya. Nah, kalau udah selesai menggabungkan itu, kita taruh end fill, berarti udah gambarnya selesai terisi, begitu. Contoh misalkan di mana segitiga tadi? Begini. Nah, aku taruh di atasnya begin fill. Kemudian sebelum exit on click. Nah, ingat kalau exit on click tuh dia taruh paling akhir karena kita ingin gambar kita tetap ada di layar. Baru end fill. Coba. Nah, jadi dia terisi, beda sama yang tadi. Terus ada namanya di sini pen up dan pen down. Kemudian ada juga go to. Nah, ketiga ini itu gunanya kalau misalkan begin dan end tadi untuk ngisi gambar, kalau pen up, pen down, go to, kalau di bahasa Indonesia kan pen up itu kamu menarik pensilmu ke atas. Berarti kita ngambil pensil kita ke atas dan kita mau memindahkan dia ke sisi yang lain. Itu tujuannya. Misalkan aku langsung praktekin aja biar atau bentar. Di tugas tadi aja mana yang udah. Nah, contoh yang ini. Begin fill. Kemudian tadi ada pen up. Kita contoh ya. Pen up. Kemudian go to ada tadi. Misalkan go to 100,100. Aku jalankan dulu contoh dulu. Nah, kalau teman-teman lihat, aku pakai pen up, kemudian go to 100,100. Nah, kursor kita yang seharusnya, kalau misalkan aku nggak pakai ini dijalankannya, coba lihat dulu. Nah, kursornya tetap ada di dalam gambar itu. Nah, ketika aku kasih perintah pen up dan go to, kursornya berpindah. Nah, berarti pen up itu dia menarik yang awalnya kursor kamu di sini, dia tarik. Kemudian go to itu adalah
mau di posisi yang mana gitu. Nah, kalau aku mendeklarasikannya 100,100, kemudian si kursor pindah ke posisi 100,100 itu. Bentar. Nah, ini kalau di X, Y posisi ini, kalau garis ini garis. Nah, ibaratkanlah ini 100 Y-nya, ini titiknya 100 si X. Nah, posisi ini itu posisi X, Y, teman-teman. Nah, aku kasih di sini adalah 100,100, berarti si X-nya 100, si Y-nya 100. Nah, dia berpindah di posisi itu. Nah, kalau misalkan mau ganti, ya silahkan, berarti di posisi lain. Gimana Kak kalau ada min? Nah, coba kita lihat ini dulu. Ini Y dan X, ke sini berarti dia pasti positif. Kalau ke sini, si Y-nya yang positif, tapi X-nya karena sebelah kiri, pasti dia min X, Y di sini. Hasil kita belajar matematika. Oke, yang di bawah, kalau dilihat, kalau X-nya di sini udah pasti dia negatif. Y kalau di bawah, 0, itu juga min Y. Nah, coba kita ganti posisinya. Awalnya dia 100. Misalkan kita ganti posisinya X-nya min 100. Berarti X-nya berada di sini dan Y-nya positif 100. Berarti dia ada di posisi ini. Coba. Min 100. Tadi kursornya di sini, coba aku jalankan. Nah, pindah kursornya ke sisi sebelah sini, teman-teman. Nah, berarti itu dia min X, Y, go to-nya. Kemudian, aku pakai pen down. Coba ada perbedaan nggak? Nah, pen down itu artinya kamu mau menggambar. Udah kamu taruh pensil di sana dengan posisi itu dan kamu siap menggambar. Nah, kita coba kita copy lagi yang codingan yang di atas. Kita mau menggambar ini. Misalkan ini segitiga awal. Ini memindahkan kursor ke posisi tertentu. Kemudian ini aku gambar lagi, setelah aku pindahkan, aku gambar lagi segitiga baru. Nah, coba. Nah, dia pindah. Nah, dia bikin ke posisi lain segitiga yang sama dengan yang tadi. Nah, berarti tujuan pen up, go to pen down. Nah, itu dia sejalan, teman-teman. Kalau teman-teman mau memindahkan, berarti pen up dulu, tarik kursor teman-teman, terus pindahkan ke posisi yang mana yang kita inginkan pakai go to. Misalkan min 100, 100. Itu di posisi sini. Kemudian taruh lagi pena yang tadi terangkat, taruh ke layarnya pakai pen down. Kemudian baru gambarlah bangunan atau apa segitiga atau yang persegi sesuai yang kita inginkan di posisi yang tersebut. Gitu. Itu penggunaan pen up, go to, dan pen down. Nah, kalau di sini itu yang tadi, kalau aku pakai segitiga, di sini dia pertama lingkaran sini, dia pindahkan pakai pen up, go to-nya berapa, kemudian dia pen down, baru dia gambar. Nah, ini yang sumbu yang aku bilang. Di sini ada X-nya min X, Y positif, ini positif semuanya. Di sini Y-nya yang jadi negatif. X-nya positif, di sini sama-sama negatif dua-duanya. Pokok ingat aja kalau teman-teman ragu, ingat lagi sumbu XY. Nah, coba kita lihat contoh yang ini. Itu tadi, dia pakai yang aku bilang. Dia pindahkan dulu pen up-nya mau kemana.
dia pindah ke min 150, 130. Jadi dia pindah ke sana dulu. Nah, yang perlu diingat, pertama kali misalkan kita nggak pakai ini, langsung bikin ini, dia pasti di titik nol dijalankan. Mulai dari sini, kalau dia jalan, kalau positif, dia pasti ke sini. Nah, jadi kalau dia mau ke arah sini, dia pindahkan dulu pakai pen up, go to pen down. Ya, apalagi. Nah, untuk teman-teman biar lebih paham, itu silahkan pindah ke tugas berikutnya, yang nomor 2. Klik yang, tulisan your comfort itu, pindah ke yang nomor 2-nya. Oke, untuk yang nomor 4, bagi teman-teman yang udah lanjut ke nomor 4, itu perlu dilihat yang ada menggambar ombak, menggambar kapal, itu jangan diubah. Yang perlu kita ubah hanya yang bagian depth yang di dalamnya. Kalau itu, kalau dijalankan ombaknya udah ada, kemudian, si segitiga layarnya udah ada. Kemudian kalau kita lihat di gambar, kita disuruh bikin si kapalnya. Nah, caranya kalau teman-teman ragu itu lihat, ada di bawah bagian parameter kapal. Nah, dia bakal ngajarin teman-teman, di bawah itu berapa forward-nya, kemudian beloknya berapa, ada sudut. Coba lanjut di sini, forward sebanyak 30. Nah, dia warna hitam, berarti kita ubah color black. Pen size dulu. Nah, coba yang nomor 4 itu lihat, berarti titik kita tinggal tiang ke bawah, itu ada sebanyak forward 30. Nah, perlu dilihat bahwasanya itu warnanya beda, kemudian ukurannya juga beda. Berarti kita deklarasikan dulu yang di bawah ada komentar ubah fungsi itu, kita ganti color-nya ke black, pen size-nya 2 berdasarkan parameter yang di soal, kemudian baru sesuaikan forward 30 di sini. Ya, teman-teman coba aja. Kemudian habis itu dia pindah forward, berarti ke arah kanan dengan sudut kanan, right, sudut dia siku-siku yang mau ke sini. 150, coba dulu. Berarti habis itu forward sebanyak, berapa tuh? Forward 30, coba. Oh, color black, tinggal kutip.
Oke, baru sepanjang itu. Sepanjang. Oh, dia 45 ya. 45. Keluar 45. Kemudian dia lagi sebelah kiri. Coba left berapa tuh? 180 kurang 45. Ini forward 50. Forward 50. Ini 180 kurang 100. Ya, teman-teman yang ngerjain nomor 4 itu bisa lihat di share screen. Kita dipandu pakai parameter kapal. Nah, yang perlu diubah itu adalah yang di bawah ubah fungsinya. Kalau dilihat, ntar aku perbesar ini gambar. Nah, kita disuruh itu titik kita terakhir di program. Nah, yang ini itu adalah ke bawah. Jadi pakai forward 30 dulu. Kemudian sebelum itu dilihat lagi, ini warnanya udah beda. Berarti ganti colornya ke black, kemudian pen size-nya 2 sesuai soal, baru pakai forward 30. Nah, udah 30. Kemudian dia belok. Belok itu right. Nah, sudutnya adalah kalau sudut siku-siku 90. Oke, right 90. Nah, untuk agar dia sampai ke sini, dari sini ke sini, itu udah dikasih panjangnya 45. Forward sebanyak 45. Udah sampai di titik ini, kita mau belokkan dia ke pakai sudut. Ini udah ada sudut di dalamnya 45. Berarti 180 dikurang 45. Left. Kita belok kiri, kemudian baru forward sebanyak 50. Yang forwardnya yang warna merah itu ya teman-teman, ada angka 45, 50, 80, itu adalah untuk forward. Kemudian udah sampai di sini, lihat lagi sudut dalamnya 135. Berarti kita 180 dikurang 135. Left. Kemudian forward lagi 80 sampai gitu. Nanti belok lagi, belok ke kiri, sudutnya 180 dikurang 135, forward 50 sampai ujung. Begitu. Oke, Akmal, coba lihat nomor 3-mu. Aku cek. Nah, apa yang salah? Dia sisinya 100, sudut 90. Di sini pen size-nya berapa? Jangan pakai pen size dulu. Nah, pen size-nya nggak usah Akmal, karena di sini dia nggak ada minta berapa besar pen size-nya. Oke Kak, makasih. Iya.
Bentar. Kak, ini kenapa masih nggak bisa ya, Kak? Oke, bentar. Aku mau coba klik yang rantasnya. Kalau aku cek di sini udah bisa warna hijau dia. Masih nggak bisa, Kak, di aku, Kak. Oke, bentar ya. Skip left forward sisi left. Oke, bentar. Tapi, coba pakai pen size lagi, pen size 2. Coba ulang lagi pakai pen size-nya di atas yang forward yang pertama kali ya, Mam. Oke, Kak, coba. Coba Pak, ya. cara ngatur kecepatan gambarnya di nomor 4 itu kayak mana? Oh, bentar. Nomor 4. Nah, kamu pasti ngeceknya ngatur kecepatan. Coba pakai speed. Tapi kalau di sini loh, ini nggak ada cek. Bentar aku lihat. Apakah nomor 4? Oh, nomor 4 tuh aku yang ngecek sendiri. Nggak apa-apa, berarti bisa kita tambah. Kalau kamu mau memperlambat, coba aku coba dulu ya. Kapal di sini dia speed. Coba pakai speed 2. Ada berubah nggak? Nah, pakai speed Gav. Kamu mau memperlambat gambar yang mana? Kalau misalkan untuk kapal, taruh di dev kapal, di fungsi kapal, speed 2. Nah, kalau misalkan ombaknya juga mau lebih ganti speed 0 itu jadi 2. Nah, dia akan lambat lambat kali. Ganti aja 0. Jadi kalau teman-teman mau memperlambat si kursornya jalan, itu pakai speed, buka kurung, itu misalkan 2 atau 1. Kalau yang biasa dia tuh 0, jalannya cepat. Kalau ingin perlambat, tambah misalkan speed 1 atau speed 2. Oke Kak, terima kasih. Mm-mm. Akmal, gimana yang tadi, Mal? Yang tadi udah bisa, Kak. Nah, oke. Untuk nomor 4 aku cek ya satu-satu. Bentar.
Nah, untuk teman-teman yang lagi ngerjain nomor 5, itu copy aja yang bagian fungsi tadi. Tapi untuk memindahkannya ke sisi yang lain, jangan lupa pakai pen up, go to, dan pen down. Jadi untuk dev kapalnya, tinggal teman-teman copy. Nah, kalau untuk mempermudah biar nggak panjang codingannya, pakai cara kita belajar fungsi kemarin. Jadi panggil nama fungsinya aja nanti di bagian, tapi kamu taruh dulu fungsinya di atas. Bentar, aku cek dulu. Kak, saya di mana ya, Kak? Oke, bentar. Aprila masih Kevin. Bentar. Forward. Aku lihat dulu parameter kapalnya. Size 30 udah, Rex 50, 45, 180 kurang 45. Nah, ini kenapa saya nggak bisa lanjut ya, Kak? Bentar, Aurel. Left. Left udah, berarti forward 80. Forward. Nah, ini Kevin, coba lihat di line 12 udah left 45. 5, terus forwardnya 50. Kamu ada ke double. Cek. Di bagian line 13 tuh forwardnya. Coba ganti 50. Ada yang kelewat. Terus udah sini baru yang 180 kurang 45. 180 kurang 45. Di situ baru si Nah, udah. Coba cek lagi, berarti di bagian pasca ini kamu kelebihan. Oke, Aurel, bentar. Aku cek. Coba Aurel refresh browsernya. Terus lanjut ke nomor 5. Aku udah selesai cek tugasmu. Ntar bagi teman-teman yang lain, sabar dulu. Aku cek dulu, baru dia kebuka. Kak, kalau untuk kecepatan gambarnya berapa ya, Kak? Kalau kecepatan di sini nggak ada ditentuin, tapi kita bisa mengubahnya sendiri. Kalau mau biar lebih jelas itu bisa speed, pakai speed 2. Speednya nggak usah pakai tanda kurung, Kak. Speed, buka kurung, terus kasih 2 di dalamnya. Sama kayak bikin pen size, kayak forward gitu. Oh, oke, makasih, Kak. Mm-mm. Aurel gimana yang tadi udah bisa nomor 5? Ya, Kak. Eh, Kayaknya aku masih salah di mana ya, Kak? oke, bentar, Kevin. Kevin. Nah, berarti kamu udah tadi udah di ujung yang 50 forward 50 udah. Left 180 kurang 45. Nah, forwardnya bukan 50. Berarti kamu hapus line 15 dan 16 itu kelebihan.
forwardnya udah 105 ini. Hapus yang line 15 dan 16. Mana 15, 16 nih? Coba lihat. Oh, bukan 25 dan 26. Line 25 dan 26. Coba. Udah kak, udah kak. Udah. Cara pindahkan kapal di nomor 5 kayak mana, Kak? Cara pindahkan kapal. Oke. Aku lihat punya dulu. Bila. Ntar Gaf, aku cek dulu yang nomor 4. Udah. Nah, oke, udah. Kamu udah nyalin fungsinya. Kemudian menggambar kapal. Nah, kapal pertama tuh X-nya 0, Y-nya min 30. Berarti kamu sesuaikan. Bikin aja ini kapal pertama. Kapal pertama. Pen up. Udah. Go to 0, sesuaikan sama soalnya. Y-nya min 30. Berarti min 30. Nah, min 30. Pen down. Kemudian udah panggil kapalnya. Udah exit on click. Kemudian kamu pindah ke kapal kedua. Nah, gitu juga. Kamu ambil pen up lagi. Sama sih, copy aja codingan yang kapal pertama. Tapi posisinya yang kamu ganti sesuaikan dengan soal. Kedua 130,130. 130,130. Habis itu kapal ketiga. Kapal ketiga. Nah, copy lagi, dia kan masih sama. Bedakan nanti posisinya. Go to-nya min 130 yang terakhir. Oke, Kak. Sebentar dicoba. Ya, coba aja dulu. Nanti dia tuh pasti ada gambarnya yang kebalik. Nah, nanti aku bantu lagi buat benerinnya. Gimana sih kok gambarnya kebalik? Kamu bikin aja dulu sampai kapal ketiga. Oke, Akmal coba lihat. Aku bantu kamu ngerjain yang nomor 4. Taruh sini. Nah, ini codingannya. Yang perlu kita ubah itu adalah yang di bagian dev kapal, di bawah ubah fungsinya. Coba aku jalanin dulu. Nah, itu kamu udah ada bikin kan? Dari si bendera ke bawah, tapi warnanya masih biru. Itu juga biru. Coba lihat yang forward. Kamu klik yang bagian di soal itu ada namanya parameter kapal. Coba lihat dulu, ini udah forward 50 ke bawah. Oke, bentar. Kalau yang kebalik, nanti aku jelasin. Bantu dulu, Akmal, di nomor 4.
Seharusnya tiang dan bagian kapal itu warna hitam. Ini kayaknya pasti ada yang kamu ubah yang di atasnya. Ya, aku lihat dulu. Coba balikin lagi, reset soalnya dulu, reset. Itu soalnya dulu Akmal. Kemudian baru di bawah ubah fungsi, itu lanjutin si gambarnya. Nah, tiangnya ke bawah sebanyak itu ada 30. Kalau kita lihat di soal, bentar. Nah, mana pin aku? Nah, ini ada sebanyak 30. Dia jalan ke bawah. Berarti perlu kita bikin di sini. Ya, forward 30. Nah, lalu ingat bahwasanya itu warnanya hitam dan pen size-nya 2. Jadi, ubah dulu color-nya black. Pen size-nya 2. Nah, coba tes dulu. Nah, ada yang kubah berarti ya di atas. 180, 70, forward-nya ke bawah, udah 50. Forward, 50, forward 30. Pen size. Oh. Forward 50. Left 70. Oh, Akmal tadi ada nambah di bagian menggambar kapalnya di bawah ya. Nggak, emang di situ Kak, aku nulisnya tadi. Oh, ya seharusnya kamu nulisnya di itu bagian dev kapal yang di atas tuh yang ada di bawah ubah fungsinya. Oh, oke Kak. Tapi di reset aja dulu pakai ini. Udah Kak, udah gitu. Oh, udah. Lalu itu baru sesuaikan, ubah dulu colornya black. Kemudian pen size-nya 2, baru sesuaikan forward 30, berapa sudutnya yang lain. Oke Kak. Iya. Coba lihat. Nomor 5, Carlos. Kenapa kapalnya kebalik? Coba kita lihat dulu. Nah, oke teman-teman. Coba teman-teman perhatikan pas jalankan program bagi kapal yang kebalik, lihat kursornya. Nah, kursor itu dia memulainya, seharusnya kan kita ekspektasinya kursor menghadap ke sebelah kanan. Tapi pas dia pindah, coba perhatikan lagi. Nah, itu dia menghadap ke sebelah kiri. Jadi pas dia jalankan si kapal kedua, dia mulainya ke kiri, bukan ke kanan. Nah, kita kan inginnya dia mulai ke kanan. Jadi kita tambahkan di codingan. Oh, Akmal belum bikin kapal 2-nya udah, kapal 3 belum lagi ya. Copy aja kapal 2. Terus di bawah kapal 3. Kapal 3. Nah, untuk agar dia nggak kebalik, itu pas kita udah memindahkan si kapal 2, itu pindahkan kursornya itu ke right. Karena dia tadi pas dia pindah menghadapnya ke kiri, kita ingin dia pindah menghadap ke kanan, berarti itu derajatnya adalah 180. Dari garis menghadap kiri, jadi ke kanan itu right-nya 180. Coba dulu. Nah, itu kelihatan kursornya yang awalnya menghadap sini, dia udah pindah lagi ke sebelah kanan.
Nah, nanti pas bikin yang untuk kapal ketiga juga kayak gitu, pakai right agar kursornya tetap menghadap ke kanan. Ketiga min 130. Jadi itu untuk yang nomor 5. Ya, bagi teman-teman yang udah selesai, boleh silahkan dicoba-coba dulu yang bintangnya sambil aku ngecek tugas teman-teman. Oke, Aurel, untuk nomor 5 kamu udah benar, gambarnya udah sesuai. Tapi codingan yang panjang ini bisa lebih diefisiensikan seperti halnya kemarin kita pakai fungsi. Jadi, yang nomor 4 itu udah ada contohnya bikin kapalnya, def kapal. Nah, di sini kamu bikin fungsi def kapal yang isinya bikin kapal. Nah, kemudian untuk dia bisa pindah tuh seperti yang ini. Mana? Nah, yang aku cek tadi. Nah, jadi kayak yang dibikin sama Ismail. Itu bagian kapalnya copy dari yang nomor 4, dev kapal. Nah, ketika kamu mau manggil buat kapal 1, kapal 2, dan kapal 3, itu codingannya nggak perlu panjang. Jadi nanti dipanggil aja si kapal, fungsi kapal ini. Jadi codingan kita lebih pendek gitu. Kalau kamu mau mengefisiensikannya, boleh dicoba pakai ini biar lebih pendek dan lebih mudah dibaca.
Oke, Akmal gimana tadi yang nomor 4? Udah bisa? Belum, Kak. Nggak Oke. ngerti. Oke. Aku lihat ya punyamu dulu. Oke, coba kita jalankan dulu. Nah, aku ubah dulu ya. Aku cek aja dulu. Yang mau kita ubah itu adalah di bawah ubah fungsi. Nah, ubah fungsi yang di sini. Jadi coba kita lihat. Di soal itu ada namanya parameter kapal. Nah, ini yang bantu kita bikin. Kalau kita lihat tiangnya itu warna hitam dan pensasnya udah 2. Kamu udah bikin black 2. Forward ke bawah sepanjang 30. Udah. Nah, berarti dia di titik ini dia belok ke arah kanan dari sananya. Posisikan dirimu sebagai kursor itu. Nah, kalau mau ke arah yang 45 pasti belok kanan. Nah, udah belok kanan sebanyak di dalam itu adalah sebuah sudut. Kalau ini sudut siku-siku, pasti sudutnya adalah 90 derajat. Berarti udah benar. Kemudian forward sebanyak 45. Sepanjang 45. Udah juga. Nah, kemudian di sini lagi. Berarti kita ada di posisi yang di sini. Kita mau belok ke sini. Nah, coba lihat sudut yang di sini itu katanya 45. Nah, seperti yang aku bilang, kita ingin sudutnya yang di sini, left itu, kan udah belok kiri, itu adalah sepanjang besar sudutnya adalah 180 dikurang berapa sudut yang ada di dalam. Karena sudut untuk menggambar itu adalah sudut yang di luar ini. Dia tuh kalau ada garis panjang kayak gini, itu adalah sudut antara garis dengan yang di luar. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman pakai 180 dikurang 45. Berarti left ini perlu diubah. Jadi 180 dikurang 45. Nah, udah sudutnya udah mengarah rencong ke arah sini, berarti lihat sepanjang berapa lagi jalan. Forward 50. Nah, ini perlu diubah. Forward 50. 50. Udah sampai di sini, kamu lihat juga samakan kayak dia belok lagi ke left. Tapi sudutnya lihat. Jadi kalau logikanya forward, habis itu sudutnya berapa left, habis itu forward lagi, left lagi. Coba lihat yang di atas. Forward, left kayak gitu. Coba ubah dulu. Kalau kamu ragu, nanti coba jalankan. Kalau misalkan dia belum sama, coba lihat lagi gitu. Coba ubah. Bentar. Drawing. Nah, coba aku gambar. Udah, berarti kamu yang benar udah yang sampai ini dulu. Apa itu? Nah, sampai sini. Oke, Kak. Ya, itu kan. Nah, ini kita kan harapnya dia forwardnya kayak gini kan. Nah, gitu. Coba berarti kamu di sini ada salah sudutnya. Coba kita lihat sudut kamu di soal. Berarti itu diterusin sampai beres itu. Kayak gitu. Nah, iya. Oh, oke, Kak. Kalau kamu, ntar aku copyin. Mana? Nah, aku copy di platform chat platform. Itu bagian dev-nya. Nah, coba kamu copy itu ke codinganmu, ganti. Nah, coba jalankan, lalu kamu perhatikan. Dia tuh tergantung. Di sini kamu tuh ada tentang sudutnya. Left ini.
Ini kena. Forward udah 50 ke sini. Nah, sekarang left-nya. Berarti left itu selalu 180 dikurang berapa sudut yang ada di tepi ini, 135. Diganti 180 kurang 135. Nah, udah. Berarti dia jalankan lagi forward sebanyak 80. Kamu udah benar. Ini forward 80, habis itu left lagi. Berapa sudutnya sama 135 tadi, berarti 180. 180 kurang 135. Coba hapus ini dulu, coba jalankan udah sampai mana. Nah, baru sampai situ. Pokok perlahan-lahan aja. Oke, itu bisa dicoba nanti sehabis kelas lagi, Akmal. Itu aku udah ngirimin referensi untuk dev kapalnya. Kamu sesuaikan aja. Nah, untuk nomor Kak. 5 nanti, itu yang bakal kamu copy lagi di soal untuk nomor 5. Nah, manggilnya baru pakai fungsi. Oke, Kak. Oke, aku copyin aja. Oke, cek dulu ya siapa lagi. Oke, Peter. Ya, teman-teman, udah sampai nomor 5 dan itu kalau mau nyoba bisa juga sampai yang bintang. Nah, untuk bintang terakhir itu bakal kita pelajari di minggu depan. Nah, itu kan ada perulangan. Nah, besok kita pakai perulangan untuk bikin gambarnya. Ya, aku balik ke materi. Jadi, apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang modul Turtle. Modul Turtle itu digunakan untuk bikin grafis di Python. Nah, kita juga udah tahu apa itu pixel. Pixel adalah bagian terkecil dari sebuah grafis. Nah, dia nanti dikumpulkan akan jadi bitmap. Nah, kita udah tadi belajar pakai pen size untuk berapa ukuran pensilnya, kemudian forward, kemudian pakai sudut, kemudian ada pen up, go to untuk posisi keberapa kamu mau pindah, terus pen down untuk naruh pensilnya lagi untuk menggambar. Nah, silahkan itu ada teman-teman bisa lihat di Your Comfort itu kita biasa yang mengerjakan 1 dan 2. Nah, untuk latihan-latihan teman-teman misalkan penasaran apalagi sih yang ada, itu silahkan dikerjakan tugas-tugas tambahannya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Sebelum aku tutup, silahkan di on cam dulu teman-teman. Oke, Ismail, Aurel, silahkan on cam. Nggak bisa on cam, Kak. Oh, Ya. oke, nggak apa-apa. Oke, Ismail. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Ntar sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk hari ini sampai di sana teman-teman. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke.